Halo, selamat datang di pekan kali ini, pekan dari tanggal 12 sampai dengan tanggal 18 Februari tahun 2024. Ambil hanya jika resone, silahkan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan pekan kali ini. Kita mulai dari tanggal 12, kita langsung lihat ke chart astrologi saja. Kita ambil kesannya setelah membaca satu pekan dari chart astrologi. Kita mulai dari hari Senin tanggal 12, kita lihat bulan conjunction dengan Neptunus, oposisi dengan Juno dan Lilith, bulan berada di Pisces. Jadi kalau di sini memang energinya adalah kita mengambil energi dari kita tidak terlalu cocok dengan aturan atau dengan agreement yang lalu. Jadi artinya kesepakatan itu sudah ada, but somehow sekarang tidak dilihat sebagai sesuatu yang menguntungkan gitu ya. Tidak melihat sebagai satu yang bisa dipertahankan, karena kalau kita terus-terusan dengan kesepakatan seperti ini kayaknya kita akan distraksi lah. Pokoknya tidak mencapai satu hal yang baik, itu yang kita rasakan. Terutama karena kita tidak lagi berpikir antara dua belah pihak, tapi lebih banyak pihak. Jadi kita memikirkan pihak lain yang barangkali pada saat itu tidak termasuk di dalam isi dari kesepakatan tersebut. Dan kayaknya kalau saya melihat ini di mata saya agreement di atas kertas gitu ya, tanda tangan dengan materai, itu seperti itu rasanya sih ya, tapi ambil hanya jika resonate gitu. Dan ini kita lihat karena dia termasuk bulan dan Neptunus terkait dengan T-square dengan focal pointnya Vesta, maka mungkin kita merasa bahwa tadinya kesepakatan ini masuk akal, mungkin 2 bulan, 3 bulan yang lalu atau mungkin lebih, karena kita percaya pada apa yang dikatakan orang yang kita anggap sebagai ahli, kita anggap sebagai yang bisa dipercaya gitu, dan kita menempatkan keyakinan kita pada orang tersebut. Tapi somehow sekarang kita udah nggak lagi di posisi yang sama, kita udah berubah, hatinya itu udah berubah, jadi lebih ke hati. Jadi misalnya dulu juga kita melihat ada hal yang tidak masuk akal, tapi karena hati kita ada di situ, ya, jadi kita nggak mempermasalahkan. Sekarang ketika hati sudah berubah, kita bisa melihat A ya A gitu, tidak lagi diliputi oleh selaput warna pink gitu sepertinya. Itu yang kita lihat hari Senin. Dan tapi memang tidak ada tindakan besar yang kita lakukan, hanya kita a change of heart aja, tapi tidak ada perilaku atau kegiatan yang memang menunjukkan perubahan. Masih sama sebetulnya, cuman hatinya sudah berubah. Itu pada tanggal 13 kita lihat bulan sudah ada di Aries dan membuat oposisi dengan South Node, dan dia akan mendekati Chiron, lebih dekat dengan Chiron daripada dengan Aries-nya. Jadi hari Selasa itu kita merasa bahwa kita punya power untuk membuat perbaikan. Tapi memang yang kita rasakan itu dasarnya dari rasa sakit, painful ya, mungkin fisik, mungkin juga hanya broken heart ya, something like that. Tapi ada hal yang di masa lalu yang membuat kita sekarang broken hearted aja, nggak tahu kenapa, itu yang saya rasakan gitu ya. Dan kita merasa berkewajiban untuk membuat perubahan, membuat perbaikan, karena it's just too painful itu yang dirasakan. Nah, pada hari Rabu tanggal 14, dan kebetulan ini hari besar ya di negara kita. Tapi bulan kita lihat conjunctionnya dengan Aries. Aries itu adalah pihak yang punya dendam atau punya keinginan buruk yang terpendam. Dia tidak akan memunculkan ekspresinya dalam wajah. Dia akan berusaha semaksimal mungkin merusak suasana yang membahagiakan, tetapi dengan cara memancing orang supaya bertengkar.
Jadi dia energinya tuh energi menggoda, menggoda, apa ya, mempengaruhi gitu ya, dengan gayanya yang sepertinya lembut tapi sebenarnya dia sedang berusaha untuk memecah belah. Ini pandangan saya ketika bulan conjunction dengan Aries dan oposisi dengan South Node. Jadi kalimat-kalimat yang keluar itu seperti memberikan bukti, tanda petik ya, buktinya tanda petik tuh kan, dia kan juga dulu begini, perkara benar atau tidak itu kan tergantung lagi pada bagaimana kita mempersepsikan. Saya sudah pernah mengatakan bahwa di dunia ini tidak ada yang 100% kebenaran adalah kebenaran, karena terlalu banyak hal yang bisa disembunyikan. Termasuk emosi terkecil kan kita bisa sembunyikan. Kita bisa menyembunyikan bahwa dulu kita mendukung dan sekarang kita tidak mendukung, tapi kita seolah-olah tidak pernah mendukung sama sekali, something like that, no? Ya itulah memang eh, kebenaran itu ada di mata orang yang bersangkutan, intinya seperti itu. Tapi energi di sini juga kembali lagi saya melihatnya lebih pasif agresif ya. Jadi ini agresinya tetap ada tapi pasif gitu ya. Mudah-mudahan memang tidak ada yang aktif ya. Artinya saya merasakannya seperti itu, tetapi kan it can be wrong, no? Ya, karena walaupun gambar ini ya apa adanya seperti gambar derajat dan lain sebagainya, tetapi kan tetap yang membaca itu adalah mata orang yang pakai perasaan juga gitu. Jadi sama aja. Nah, pada hari Kamis, bulan yang conjunction dengan Jupiter dan trine dengan Ceres, ini adalah energi yang sangat positif sebenarnya menurut saya. Dan ini juga trine dengan Juno dan Lilith. Jadi kalau saya melihat setelah hari Rabu, di mana hari Rabu kita merasakan energi yang pasif agresif, tapi ya mudah-mudahan hanya pasif aja. Dan memang kalau kita lihat energinya adalah dari kemarinnya, dari hari Rabunya, itu kan yang kita rasakan bahwa apa yang bernilai itu kayaknya seperti menyerang kita gitu, dan kita ya heartbroken-nya itu kayak kerasa lagi ya. Jadi itu hari Rabu ya, entah apa yang terjadi, heartbroken banget ya, heartbreak banget. Tapi hari Kamis itu energinya jauh lebih positif daripada hari Rabu ya. Kita merasa sudah lebih legowo, kita merasa lebih secure, dan kita menganggap bahwa kesepakatan pada akhirnya itu kita bisa lihat sebagai hal yang positif. Jadi barangkali dari hari Senin, Selasa itu kita lihat kesepakatan itu kayak seperti ancaman begitu. Tetapi setelah hari Rabu, Kamis itu kita bisa melihat ada hal-hal yang positif terhadap kesepakatan yang sudah dibuat bersama. Nah, hari Jumat ini ada energi perubahan yang besar, tapi untungnya adalah bahwa kesepakatan itu remain solid sih ya. Kalau menurut saya ya, kesepakatan dari pihak yang sebenarnya at odds juga ya, sebenarnya nggak sepenuhnya sejalan, tapi tetap bisa solid gitu ya. Cuman memang ada seperti kesadaran bahwa ke depan ini nggak bakalan sesolid ini lagi gitu. Ada perasaan seperti itu, dan somehow itu bisa muncul dari dalam hati kita berpikir tentang lama-lama gitu ya, kita menyadari karena kita mampu berdialog dengan diri kita sendiri, atau kita simply terlalu banyak bicara dengan orang lain sehingga ada perubahan lagi di dalam perasaan kita dan cara berpikir kita. Iya itu, tapi tetap kesepakatannya nggak berubah karena itu udah kayak set on stone begitu. Nah, hari Sabtunya bulan masuk ke Gemini, oposisi dengan Pallas Athena, trine dengan Venus, Mars dan Pluto. Ya, ini sebenarnya adalah ketika kita bisa menerima bahwa proses yang begitu mendalam, begitu mungkin buat beberapa itu yang ada painfulnya ya, painful di hati ya, heartbrokennya itu kita sudah bisa melihat
ya ini memang apa adanya. Memang kita akan merasa bahwa kita seperti orang bodoh gitu ya, karena punya perasaan seperti ini. Tapi ya kita udah mulai legowo bahwa bisa melihat dunia itu tidak harus semuanya itu logis gitu ya. Kita udah bisa melihat bahwa ada keberbedaan di dunia ini gitu. Atau paling nggak di tempat kita harus memberi perasaan kita gitu ya. Kita harus mengekspresikan perasaan kita. Nah, hari Minggu ini bulan conjunction dengan Vesta dan membuat Grand Trine dengan Merkurius dan South Node serta juga dengan matahari. Jadi kalau saya melihat sebenarnya hari Minggu itu relatif lebih hatinya lebih tenang ya. Komunikasinya juga lebih tertata gitu ya. Tapi memang kesibukannya tidak berkurang. Jadi hari Minggu ini kayak kita kalau bersosialisasi dengan rekan-rekan kita, barangkali kita sudah jauh lebih tenang dibandingkan pekan-pekan lalu gitu aja. Karena kita sudah melihat semuanya sebagai apa adanya. Oke, apa yang saya bisa tangkap dari bacaan pekan kali ini barangkali adalah heartbroken-nya itu ya. Kayaknya ada sesuatu yang painful buat kita di memori kita, mungkin painfulnya juga kita merasa rugi dengan apa yang sudah kita pikirkan, kita lakukan, kita rasakan. Jadi kayak nyesel gitu, udah punya perasaan, something like that. Tapi anyway, itu sementara. Barangkali kita bisa melihat hal lain gitu ya dari kartu-kartu yang muncul dari Rumi. Hand of Fatima. Iya, Hand of Fatima ini kan Fatima adalah putranya Nabi Muhammad ya, putrinya. Itu kan penggambaran dari anak kecil yang membutuhkan bantuan, dan bantuan itu datang. Cuman memang mungkin tidak seperti yang kita bayangkan. 7. Ya, 7 itu kan menanti sebenarnya, menanti dukungan. Hand of Fatima. I can never leave you, not for a moment, not for an hour. You are in everything I do. You are my everything. Tapi kenapa dia harus menyebutkan ini? Karena pesan ini tidak bisa diterima langsung gitu loh. Jadi kita sebenarnya dalam kondisi bahwa kita tuh dibantu, kita tuh selalu ada yang mendukung kita, tetapi somehow kita tidak merasakannya. Atau kita hanya bisa merasakan kalau kita membuat effort untuk mencari rasa secure tersebut. Jadi kalau didiamkan begitu saja liar kepala kita, kita insecure. My drink is your sweetness. I move to your command. I am surrendered, prey in your hands, and you are my consuming lion. Jadi saya menempatkan diri kita sebagai Fatimanya, bukan penolongnya. Kita sebagai Fatimanya. Bahwa kita tuh sebenarnya sangat menuntut. Kita tuh ingin semuanya segera berhasil, segera sesuai dengan apa yang kita mau. Dan itu sebenarnya menyakitkan buat spirit yang melindungi kita gitu. Sebenarnya kita dilindungi, tetapi why don't you have faith gitu ya? Kenapa kamu harus merasa geram? Kenapa kamu seperti ingin mencakar gitu ya? It's going to be just fine. Tapi kamu nggak bisa fine kan gitu kan. Jadi kira-kira spiritnya justru mengatakan begitu. Karena kita nggak bisa ngendaliin diri kita. Kita ingin sekali rasanya marah dan memukul. Dan kita ingin segera mendapatkan jawaban pada saat itu. Your soul and my soul, I truly one soul. I swear to our one soul. I long for no one but you. Kayak kita nggak percaya gitu, kayak kita lagi ngambek sama, tanda petik ya, paling gampang penggambarannya adalah pacar kita itu udah bilang sama kita berkali-kali, you're gonna be just fine, saya mendapat tugas, saya nggak bisa ngubungin kamu, tapi kamu nggak boleh restless kayak gitu. Tapi kita nggak bisa nahan gitu, kita restless, kemudian kita overthinking, dia pasti lagi seneng-seneng, dia pasti lagi kayak gitu yang kita pikirkan.
Padahal sebenarnya enggak. Sebenarnya dia juga merasakan hal yang sama dengan kita, cuman bedanya adalah kita ingin memeluk kita, tapi ada hal yang menjadi batas gitu. In the garden of your grace, I am only a germinating sprout. The crown of my blooming is the desire to be in your arms. Karena memang belum saatnya kita bertemu, tapi kita nggak sabaran. Kita tuh nggak sabaran banget gitu ya di sini penggambarannya. Iya, ini kan jelas penggambarannya adalah is a function of time. Ada masalah yang kita hadapi dan kita nggak bisa gitu maksain semuanya tuh deksaknya tuh harus ada jawabannya, nggak bisa. Tapi dia akan muncul dan semua orang juga akan tahu, tapi nanti pada saatnya. Nggak ada yang rahasia. Kalau kita nggak tahu bukan berarti dia merahasiakan dari kita, semua juga nggak tahu, intinya seperti itu. Jadi jangan ngerasa bahwa dia atau apapun yang kita pikir itu merahasiakan sesuatu karena memang sentimen sama kita, enggak ya, karena memang belum aja gitu. Nah, di sini broken arrow artinya embrace the energy of peace. Jadi memang ini arahannya adalah kita sangat restless ya, karena kita broken heart ya kayaknya ya. Tapi justru yang diminta dari kita adalah kita menerima dengan peace. Kita berdamai dengan situasi tersebut. Let go of the need to defend yourself and prepare to offer peace. You are safe, ya. Saya juga baru baca. Jadi benar-benar tadi yang saya sebutkan itu adalah feeling aja dan ambil hanya jika resonate. Ya, tidak semua orang harus mengalami situasi seperti ini. I don't think so. Nah, kalau dari 3 kartu ini juga yang masa lalu, sekarang, dan ke depan ya. Beneath the surface lies great bounty. Dan ini gambar naga ya. I think ini adalah posisi kita yang sudah ada sejak lama atau udah ada beberapa saat, adalah kita kuat. Naga, kita tuh naganya. Kita tuh punya gems, kita punya kekayaan. Dan itu adalah aktualnya seperti itu. Nah, maka sekarang kalau kita memang dalam kondisi tiba-tiba tidak percaya diri, tiba-tiba kita tidak yakin bahwa kita adalah sang naga gitu, yang punya kekuatan, dan kita tidak yakin kita punya gems ya, punya harta, maka sekarang adalah saat untuk healing energy flows through you. Jadi memang kita sedang butuh bantuan. Gambar Fatima yang sedang membutuhkan aliran energi itu sama gambarnya seperti ini. Jadi kita memang harus reach out. Kalau kita biarkan diri kita tidak melakukan sesuatu ya, berdoa misalnya, menenangkan diri atau mencari keyakinan, memberi keteguhan di hati, maka kita akan terombang-ambing. Kita akan terombang-ambing dengan rasa tidak percaya diri, dengan rasa unfaithful ya, rasanya seperti itu. Kedepannya sebenarnya everything is smooth sailing, sebenarnya nggak ada yang aneh, nggak ada yang dihambat gitu, hanya belum aja waktunya. Dari tadi dibilang hanya belum aja waktunya. Nah, kalau dari 3 gambar ini, love is all around. Kembali lagi nih sama kayak gambar naga tadi kan, nggak ada yang kurang di kita tuh dalam kondisi yang baik-baik saja. Let spirit be your guide. Dan sekarang kita sedang butuh bantuan, bimbingan. Dan kenapa? Karena kita lost ya, kitanya tersesat, tanda petik, kita terombang-ambing. Tapi kita perlu membiarkan spirit kita menjadi pembimbing kita. Kita yang harus membuka diri, membiarkan kita dibimbing oleh spirit kita. Spirit itu apa sih? Cinta kan? Cinta pada diri kita sendiri. Ya, watch and wait again. Pesannya tuh sama. Pesannya sama, we are safe, tapi kita hanya perlu harus menunggu. See? Tapi kita, why are we so heartbroken gitu ya? Saya juga nggak tahu kenapa. Why are we so heartbroken? We are going to be just fine. Oke, jadi kalau kita lihat di sini kan situasi sama challenge-nya dua-duanya minor arcana. Ya, advice-nya sama hasil akhirnya major arcana. Jadi kita lihat di 2 kanan ya. Ya, kita lihat situasinya.
equality, love, respect, sharing, harmony gitu ya. Jadi ini sebenarnya hari-hari biasa di mana sebenarnya nggak ada masalah besar. Karena kita sama-sama saling menghargai, memberi penghormatan di pihak yang satunya. Tapi kita tuh disappointment, hedonisme, karena kita overindulgence, nggak tahu rasanya berterima kasih, dan kita tuh gampang sekali, sangat mudah untuk cemburu, ngiri, dan benci gitu loh, ngelihat orang benci banget. Jadi memang kata itu yang mungkin yang bisa menggambarkan challenge-nya kita. Nggak tahu kenapa kok kita benci gitu loh sama sesuatu. Padahal sebenarnya kondisinya tuh semua sama, semuanya diperlakukan dengan adil, fair gitu ya. Cuman somehow ya tadi ya ada Eris yang membisikkan kepada kita kecemburuan tersebut ya. Tahu nggak dia itu lebih ini, tahu nggak? Ya kayak gitu. Dan somehow itu kemakan di kita. Jadi kondisinya tuh kita cemburu untuk sesuatu yang kita nggak perlu cemburu sebenarnya. Maka advice-nya adalah surrender, new perspective, waiting, sacrifice, release, let go. Tunggu aja, memang belum waktunya. Udah, jangan ngoyo, jangan ngotot, jangan mengupayakan sesuatu, jangan gedor pintunya orang. Intinya itu. Udah, tenang aja, tenang bro, tenang sis, duduk yang manis. Kalau kamu restless, berdoa, meditasi. Supaya apa? Supaya kita bisa melewati waktu ini dengan aman aja. Waktu ini apa? Waktu transformasi, ada ending di sini, ada closure, ada regeneration. Tetapi kita perlu untuk tenang saja. Karena apa? Karena memang harus ada era yang baru. Dan kita jangan seolah-olah dunia itu akan runtuh. Enggak. Kalaupun dunia runtuh, kita selalu tahu caranya bangkit kembali. Iya, ini sebenarnya semua tentang manajemen kalbu ya. Kita tahu persis semuanya baik-baik saja. Kita hanya perlu untuk melihat dari sudut pandang yang berbeda. Udah, itu aja, dan semua aman. When you are in the present moment, nothing can harm you. Jadi, semua ketakutan, kekhawatiran kita itu adalah tentang masa depan, which is belum ada. Dan semua rasa takut, kekhawatiran itu adalah permainan otak kita. Permainan otak kita yang membuat kita terbuka untuk informasi yang menggosok tadi, gosok terus. Dan memang ada energi yang dengan sengaja menggosok rasa peace-nya kita, damainya kita. Kita memang butuh untuk mencari kedamaian tersebut, tetapi situasi aslinya tidak membiarkan kita damai. Dan oleh sebab itu, kendalikan diri, ya, manajemen kalbu, upayakan untuk kita mampu mengambil kembali kedamaian itu dari dalam lubuk hati kita. Karena pihak eksternal akan mencoba untuk merampok kedamaian yang ada di dalam hati kita. Oke, Wenita Indrasari di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.